Dibandingkan dengan pencairan PKH, pencairan BPNT lah yang saat ini itu sangat diharapkan oleh para keluarga penerima manfaat. Karena untuk pencairan BPNT itu sudah terlihat jelas prosesnya itu sudah dilakukan secara menyeluruh kepada para keluarga penerima manfaat, baik itu yang melalui Himbara dan juga melalui PT Pos Indonesia, dan sudah tertera keterangan sudah SPM. Artinya keterangan SPM ini adalah proses akhir dari pencairan BPNT, karena di situ tertera keterangan SP2D bahwasanya sudah SPM. Nah, kapan cairnya? Sudah banyak beredar informasi dan sudah ada yang mengabarkan bahwasanya sudah ada daerah yang sudah cair BPNT-nya alokasi Juli Agustus yang melalui Himbara. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas agar para keluarga penerima manfaat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur, saya akan mencoba memberikan penjelasan agar bisa mendapatkan informasi dan tidak minim informasi, dan ini bisa menjadi sebuah referensi kapan seharusnya melakukan pengecekan KKS, karena ini sudah memasuki minggu ketiga dari bulan Agustus. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang pada saat ini melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pencairan BPNT alokasi Juli, Agustus, dan juga yang melalui PT Pos Indonesia alokasi Juli, Agustus, September. Keterangan SP2D-nya sudah SPM di aplikasi SysNG, dan itu sudah terlihat di siang hari di tanggal 16 Agustus. Dan untuk tanggal 17 Agustus adalah hari libur, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, dan itu menjadi sebuah secerca harapan bahwasanya akan dicairkan oleh Kementerian Sosial tidak lama lagi. Nah, di tanggal 18 Agustus itu adalah hari efektif bekerja yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, beredar informasi bahwasanya sudah dilakukan SPM, itu artinya KKS sudah bisa dilakukan pengecekan karena sudah cair bantuan BPNT-nya. Dan sudah banyak KPM juga yang mencoba melakukan pengecekan, ternyata lagi-lagi saldonya itu masih nol atau masih nihil. Ya, para pemirsa, berdasarkan dari periode-periode sebelumnya, kalau sudah tertera keterangan SP2D sudah SPM di SysNG, itu biasanya akan cairlah paling tidak 1 minggu ke depan atau 7 hari kerja. Ya, setelah tanggal 18 Agustus, tanggal 21 Agustus, dan tanggal 22 Agustus, itu merupakan hari kerja yang efektif di lingkungan pemerintah. Kementerian Sosial diharapkan itu benar-benar melakukan proses pencairannya dengan memberikan surat perintah membayar atau SPM ke Himbara agar Himbara memproses pencairan BPNT alokasi Juli Agustus. Untuk memproses pencairan BPNT alokasi Juli Agustus yang melalui Himbara dan BPNT alokasi Juli Agustus September melalui PT Pos Indonesia. Ya, dalam beberapa hari ini setelah tanggal 21 Agustus yang merupakan hari efektif bekerja, sudah ada informasi yang mengabarkan sudah ada daerah-daerah yang dicairkan oleh Kementerian Sosial, dan sudah adanya mengupload bukti bahwasanya memang benar-benar sudah cair ke KKS-nya dengan menampilkan struk penarikannya. Ya, itu membuat para keluarga penerima manfaat cukup bersemangat dengan melakukan pengecekan di KKS-nya. Ternyata lagi-lagi saldonya nol. Ataukah itu BPNT alokasi Mei dan Juni yang baru dilakukan penarikan di bulan ini? Ya, agar para pemirsa bisa mendapatkan informasinya lebih jelas, informasinya lebih lengkap, dan bisa menjadi sebuah referensi dan tidak mendapatkan informasi yang simpang siur,
saya mencoba memberikan pemahaman dan informasi agar bisa diketahui oleh para keluarga penerima manfaat agar tidak nantinya menimbulkan kekecewaan yang berulang setelah melakukan pengecekan di KKS-nya. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih lengkap dan informasinya lebih jelas, sekali lagi kepada para pemirsa yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip supaya mendapatkan informasi yang utuh, tidak menimbulkan gagal paham. Di aplikasi SysNG sudah tertera keterangan SP2D sudah SPM untuk BPNT yang dicairkan melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Artinya sudah SPM ini adalah proses akhir untuk pencairan yang sudah tampil di aplikasi SysNG. Karena kalau hanya sekedar SP2D tanpa dibarengi atau diiringi dengan surat perintah membayar atau SPM ke penyalur baik itu yang melalui Himbara dan yang melalui PT Pos Indonesia, itu tidak akan dilakukan proses pencairan oleh Himbara. Ya, setelah terteranya keterangan sudah SPM di aplikasi SysNG dan Kementerian Sosial sudah final melakukan prosesnya yang sudah tampil di aplikasi SysNG, itu Kementerian Sosial diharapkan benar-benar mengambil datanya dari aplikasi SysNG dan untuk selanjutnya memproses SPM-nya untuk diserahkan kepada penyalur baik itu yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia untuk diproses pencairan BPNT-nya baik itu yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Ya, informasi saat ini sudah sangat beredar luas bahwasanya kalau sudah SPM itu memang benar-benar sudah cairlah ke KKS dan sudah ada daerah yang memang benar-benar sudah cair dan daerah tersebut didahulukan pencairannya. Ya, ini menjadi pertanyaan besar, menjadi sebuah rasa kekecewaan juga. Kenapa sudah ada daerah yang sudah cair terlebih dahulu, tetapi masih ada daerah yang belum dicairkan oleh Kementerian Sosial? Apakah benar bahwasanya sudah ada daerah yang dicairkan terlebih dahulu? Ya, hasil pengecekan dan hasil konfirmasi dan klarifikasi kami kepada para pendamping yang ada di wilayah yang dikabarkan sudah cair terlebih dahulu, itu saat ini tidak ada yang menyampaikan bahwasanya daerah mereka itu sudah cair terlebih dahulu seperti informasi yang sudah beredar di media sosial pada saat ini. Ya, itu jikapun ada yang menampilkan bukti penarikan bukti stroke yang melalui Himbara, itu kemungkinan besar adalah BPNT alokasi Mei dan Juni yang baru saat ini dicairkan oleh para keluarga penerima manfaat tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri masih ada KPM yang belum melakukan transaksi BPNT alokasi Mei dan Juninya karena disebabkan oleh berbagai hal seperti berada di luar kota, tidak mendapatkan pemberitahuan, ataukah alasan-alasan lainnya. Ya, para pemirsa, agar para pemirsa bisa mengetahui dan tidak salah di dalam menanggap informasi dan tidak lagi-lagi terburu-buru melakukan pengecekan KKS-nya yang pada akhirnya itu menimbulkan kekecewaan yang berulang-ulang dan bahkan akhirnya nanti bisa menimbulkan rasa amarah bagi para keluarga penerima manfaat. Dan untuk selanjutnya, setelah SPM, kapan sebenarnya itu akan dicairkan oleh Kementerian Sosial? Ya, saya sampaikan kembali bahwasanya berdasarkan dari periode-periode sebelumnya, jika itu sudah tertera keterangan sudah SPM di aplikasi SysNG, itu Kementerian Sosial dan penyalur itu membutuhkan waktu sampai dengan 12 hari kerja ke depan. Ya, tetapi berdasarkan dari periode pencairan sebelumnya, yaitu BPNT alokasi Mei dan Juni setelah tampilnya di aplikasi SysNG sudah SPM, itu dicairkan oleh Kementerian Sosial di 7 hari ke depan. Dan mudah-mudahan prosesnya saat ini itu juga sama dan bisa cair 7 hari ke depan setelah munculnya keterangan sudah SPM di aplikasi SysNG pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Dan itu biasanya dicairkan di akhir pekan setelah tanggal 16 Agustus yang lalu dengan tenggat waktu lebih kurang 7 hari sampai 12 hari efektif kerja ke depan.
Ya, para pemirsa, semoga doa yang saat ini dipanjatkan oleh para keluarga penerima manfaat BPNT di seluruh wilayah Indonesia itu bisa benar-benar terkabul dan proses yang dilakukan itu tidak ada kendala, prosesnya dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, dan akhirnya BPNT yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia itu bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh para keluarga penerima manfaat yang ada di seluruh Indonesia dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup akan pemenuhan kebutuhan bahan pangan. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat, dan para pemirsa bisa mendapatkan informasi yang utuh dan tidak informasi yang menimbulkan kekecewaan yang terus-menerus dan kekecewaan yang berulang-ulang. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.